Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SC Movie. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Dewa Judi. Cerita ini berkisahkan tentang seorang pria yang sangat hebat bermain judi. Di awal scene kita dilihatkan dengan sebuah bar yang terdapat para pemain judi. Di sini terdapat salah seorang yang sangat hebat bermain judi. Pria yang mengenakan jubah hitam ini selalu beruntung dalam setiap permainan yang ada. Dia selalu mendapatkan kemenangan dalam setiap permainan yang dia lakukan, sehingga semua mata tertuju kepada dirinya. Dan di sisi lain, manajer dari bar tersebut memperhatikan cara permainannya. Manajer tersebut melihat ada yang ganjal terhadap sebuah permainan seorang pria tersebut. Pria tersebut selalu memegang sebuah cincin giok yang ada di jari kelingkingnya. Dan manajer tersebut mencari data tentang seseorang, yaitu orang yang menggunakan giok di jari kelingkingnya dan menggosoknya saat bermain judi. Tanpa disangka-sangka, komputer tersebut mengeluarkan foto orang yang membelakangi kamera. Dan manajer tersebut langsung menjumpai orang tersebut ke bawah. Sang manajer menyambut pria itu dengan sangat bahagia, tapi sangat disayangkan manajer tidak memperbolehkan pria itu bermain di barnya. Dan pria itu pun bergegas untuk pergi. Dan seorang pelayan menanyakan siapakah pria tersebut. Dan manajernya menjawab, itulah Dewa Judi. Scene berganti dengan seorang wanita berbincang dengan Dewa Judi. Dewa Judi dipanggil akrab dengan Mr. Ko. Mereka berbincang tentang pertandingan antara Mr. Ko dan Mr. Wong, yaitu Dewa Judi yang berasal dari Tokyo. Dan Ye pun masuk untuk memanggil Mr. Ko agar bersiap-siap untuk melakukan perjudian dengan Mr. Wong. Tidak berselang lama, Mr. Ko pun datang ke dalam tempat Mr. Wong, dan mereka pun saling bertatapan dan duduk saling berhadapan. Dan wasit pun mulai memberitahu peraturan permainan kali ini. Dan siapa yang mendapatkan poin yang paling tinggi, maka dia yang akan menang. Wasit pun mulai mengucuk dadu tersebut. Dan mereka berdua saling berebut salah satu dadu tersebut. Dadu tersebut didapatkan oleh Mr. Ko. Dan Mr. Wang mengambil dadu di bagiannya. Dan nilai dari dadu Mr. Wang 790 dan Mr. Ko 800. Dan Mr. Ko menjadi pemenangnya. Dan scene berganti dengan permainan dadu yang dikocok. Kali ini Mr. Ko akan berlawanan dengan seorang wanita yang menamakan Yen. Dan siapapun yang menggunakan nilai yang paling kecil maka dia akan menang. Dan Mr. Ko pun mendengarkan pucukan dari Yen tersebut. Dan Mr. Ko pun menganalisa bahwa Yen ini sangat hebat dalam bermain dadu kali ini. Dan nilai yang didapatkan oleh Yen yaitu nilai yang sangat rendah, yaitu nilai 6 dari 6 dadu. Selanjutnya giliran Mr. Ko. Mr. Ko minta mengganti alat untuk pengocok dadunya dengan alat yang lebih berat. Dan pelayan pun memberikan salah satu aluminium yang berat untuk mengocok dadu tersebut. Langsung saja Mr. Ko membuka jas hitamnya dan memasukkan dasinya ke dalam kemeja putihnya. Tanpa basa-basi, Mr. Ko mulai mengambil kocokan tersebut dan mengambil dadunya dan mulai mengocok dadu dengan sangat keras. Dan tidak berselang beberapa lama, Mr. Ko pun langsung menghantamkan dadu tersebut ke atas meja dengan keras. Lalu semua mata tertuju kepada kocokan dadu tersebut. Dan istri Mr. Ko pun tersenyum kepada Mr. Ko. Lalu Mr. Ko minta maaf kepada seluruhnya karena kocokannya terlalu keras dan memecahkan satu dadu. Sehingga hasil yang didapatkan oleh Mr. Ko yaitu 5 dari 6 dadu. Merayakan kemenangan Mr. Ko dan Mr. Wong pun makan malam bersama. Mr. Wong meminta bantuan kepada Mr. Ko untuk mengalahkan Mr. Chan, salah seorang pejudi yang terkenal di Singapura yang sangat licik. Mr. Wong pun memperkenalkan Mr. Ko dengan salah seorang temannya yaitu Mr. Dragon. Dia sangat handal
dalam strategi perang dan akan membantu Mr. Ko untuk melawan Mr. Chan. Dia salah seorang petugas yang akan menjadi bodyguard dari Mr. Ko. Selanjutnya, scene berganti kepada salah seorang pria yang sangat bodoh dalam bermain judi. Siapakah pria tersebut? Pria tersebut akan sangat berguna dalam kelanjutan film ini. Dan scene berganti kepada Mr. Ko dan istrinya yang sedang dalam perjalanan ke hotelnya. Mereka pun bermesraan di mobilnya dan Yi pun cemburu kepada Mr. Ko. Adegan pun berganti ke salah satu bar. Mr. Ko memperhatikan orang yang sedang bermain kartu dan mempermainkan seorang pemuda. Dan Mr. Ko pun menegur pemuda tersebut dan menggantikan ia untuk bermain kartu di dalam bar tersebut. Dan dengan santainya Mr. Ko mulai bermain kartu dengan para pria tersebut. Pertama-tama Mr. Ko bermain dengan santai dan enjoy, dan dia menjadi pemenangnya. Dan selanjutnya pertarungan pun menjadi lebih panas. Semua orang memasang semua uang yang ada di atas meja. Begitu pula dengan Mr. Ko. Mr. Ko pun mengingatkan orang tersebut jangan bermain-main dalam bermain judi. Nanti bisa menghabiskan semua uang kalian. Dan Mr. Ko langsung memasang semua uangnya. Dan ternyata Mr. Ko bisa menang dengan Queen-nya yang 3. Dan Mr. Ko mempersilahkan kepada orang tersebut untuk memeriksa kartunya. Dan orang tersebut menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mr. Ko. Pada saat di kereta, Mr. Ko diburu oleh para preman. Dan para preman tersebut dihadang oleh Mr. Dragon. Dan Mr. Ko berterima kasih kepada Mr. Dragon telah menyelamatkannya. Dan Mr. Ko pun pamit kepada Mr. Dragon untuk pergi dari kereta tersebut. Saat pergi dari kereta tersebut, Mr. Ko pun terjebak dalam satu jebakan dan ditolong oleh Knife, yaitu pejudi yang bodoh tersebut, dan dibawanya pulang ke rumahnya. Mereka merawat Mr. Ko dengan baik dan mereka menemukan uang Mr. Ko yang sangat banyak. Mr. Ko pun terlihat seperti anak kecil. Ternyata Mr. Ko itu hilang ingatan karena terbentur kepalanya. Mr. Ko sangat menyukai coklat. Jadi Mr. Ko ini selalu menginginkan coklat saat dia makan. Begitu juga dengan ibu Knife ini, sangat menyayangi Mr. Ko, selalu memberi semuanya kepada Mr. Ko, sehingga Knife dan temannya tidak mendapatkan apa-apa lagi saat mau makan. Saat berbincang-bincang, Mr. Ko dan Knife saling berebut salah satu cek Mr. Ko, dan Knife menyuruh Mr. Ko untuk membagi uangnya. Knife mengajak Mr. Ko untuk bermain judi dan menjual Mr. Ko kepada bandar judi yang tempat bermain Knife biasanya. Mr. Ko pun dikenalkan sebagai sepupu Knife dari luar negeri yang mempunyai banyak uang dan untuk dihabiskan uangnya. Bandar judi tersebut setuju untuk bermain judi dengan Mr. Ko. Sebelum bermain judi, Mr. Ko ingin memasang pacuan kuda dengan pacuan 3 nomor 7. Dan bandar judi tersebut mengiyakan apa yang diinginkan Mr. Ko dan memasang pacuan kuda, pacuan nomor 3 dan nomor 7 dengan bandrol sebesar 20.000 US dollar. Selanjutnya mereka pun melanjutkan permainan mereka. Mr. Ko mendapatkan 9 merahnya dan Mr. Ko memasang semua koin yang ada pada Mr. Ko. Dan bandar tersebut mulai membuka kartunya dan kartunya mendapatkan as merah. Dan tiba-tiba Mr. Ko pun teringat akan masa lalunya, yaitu saat ia masih menjadi dewa judi. Dan Mr. Ko pun mulai membuka kartunya, melihat kartunya dengan seksama. Mr. Ko pun tersenyum dan Mr. Ko pun mulai tertawa
dan membuka kartunya, dan kartunya dari 9 berganti ke 3 hitam. Dan Mr. Ko pun menang. Orang tersebut marah kepada Mr. Ko dan mengajaknya untuk taruhan dan mengambil satu kartu, dan Mr. Ko pun kalah. Dengan kekalahannya tersebut, uangnya pun hilang. Ternyata pacuan kuda yang dipasangnya menang dan dia mendapatkan 32.000 US dollar, dan untuk Mr. Ko dapat 600 US dollar. Dan sesampainya di rumah, mereka pun menguji kepandaian Mr. Ko, dan kepandaian Mr. Ko ini hanya jika dia memakan coklat. Dan saat diuji kepandaiannya, Mr. Ko tetap mendapatkan 3, walaupun 3 telah diambil oleh temannya dari Knef. Ternyata Mr. Ko bisa merubah kartu, dan mereka pun mulai tertawa mendapatkan teman yang sangat pintar bermain judi. Dan mereka pun mulai bermain judi ke sana kemari dan selalu menang. Mereka pun tertawa gembira bermain bersama sehingga memiliki uang banyak. Selanjutnya, mereka pun membeli salah satu mobil untuk bermain-main. Dan Mr. Ko pun dikenalkan kepada ibu dari pacarnya Knef. Dan Mr. Ko mengaku sebagai Knef, yaitu pacar dari wanita tersebut, dan bekerja sebagai salah seorang manajer. Tidak berselang lama, saat Mr. Ko menuangkan air, tiba-tiba telepon Mr. Ko pun berbunyi. Dan Mr. Ko pun minta izin untuk mengangkat teleponnya. Dan ayah dari pacar Knef marah kepada Mr. Ko, dan Knef langsung menghajar ayah dari pacarnya. Tahu-menahu itu adalah ayah dari pacarnya. Dan scene berganti kepada Knef yang meminjam uang kepada bosnya untuk bermain judi dengan Mr. Ko. Selanjutnya, Knef mengajak Mr. Ko bermain judi di salah satu bar. Tetapi Mr. Ko tidak mau karena makanan favoritnya yaitu coklat tidak ada didapatkannya. Dan Mr. Ko pun mulai bermain judi dan selalu kalah dalam permainannya. Sehingga Knef marah kepada Mr. Ko dan menampar Mr. Ko. Selanjutnya, Mr. Ko pun menghabiskan uangnya untuk membeli rokok, sehingga Knef sangat marah kepada Mr. Ko dan meninggalkan Mr. Ko di salah satu jalan. Dan Knef pun pergi pulang. Dalam perjalanannya, Knef teringat kepada Mr. Ko, dan Knef kembali lagi untuk mencari Mr. Ko. Mr. Ko pun tidak ada di tempat yang ditinggalkannya tadi. Knef pun berputar-putar mencari Mr. Ko sambil berlari. Knef pun berlari sangat kencang untuk mencari Mr. Ko. Tahu-menahu, Mr. Ko pun ditemukan oleh Knef, dan Knef mengajak Mr. Ko untuk ke dokter dan memeriksa penyakit dari Mr. Ko. Dan dokter tersebut mulai memeriksa Mr. Ko. Dokter tersebut melihat mata dari Mr. Ko, dan ternyata Mr. Ko hilang ingatan. Dan Knef mengajak Mr. Ko ke tempat, yaitu hotel yang banyak wanita bejatnya. Mr. Ko pun selalu mengikuti suara yang dikeluarkan oleh wanita-wanita yang ada di hotel tersebut. Dan Knef pun melarang Mr. Ko untuk melakukannya, karena jika dia melakukannya, Mr. Ko akan dibunuh oleh orang. Knef pun bertemu dengan bosnya di kamar mandi, dan Knef pun lari dari bosnya yang tempat dia meminjam uang untuk bermain judi tersebut. Anak buah dari bosnya selalu mengajarnya ke sana dan kemari, sehingga Knef terjatuh dan bertemu langsung dengan bosnya di bawah, dan Knef pun tertangkap. Dan scene selanjutnya, Yin bertemu dengan bos dari Knef. Yin mengajak Mr. Ko, dan Mr. Ko mengaku sebagai dewa judi yang asli kepada bos dari Knef tersebut. Dan bos Knef tersebut menertawakannya, dan mereka pun mulai bermain judi. Pertama, Mr. Ko gagal dalam permainannya, dan selanjutnya teman dari Knef tersebut memberi Mr. Ko coklat yang banyak. Dan tanpa diduga-duga,
Mr. Ko pun mulai mengambil kartu yang berserakan di lantai sambil memakan coklat yang diberi oleh temannya. Dan adegan pun mulai terjadi. Mr. Ko langsung saja membagi kartu dengan bos dari Knef tersebut. Dan bos Knef tersebut membuka kartunya. Sehingga kartu yang dia dapatkan yaitu sangatlah bagus, yang membuat Mr. Ko menjadi tertekan. Tapi dengan keahliannya, Mr. Ko pun mendapatkan kartu Askop dan Mr. Ko pun menjadi pemenangnya. Dan Knef pun diberikan kembali kepada Mr. Ko dan juga pacarnya. Dan mereka pun melarikan diri ke kamar hotel mereka lagi. Adegan pun berganti kepada istri dari Mr. Ko yang mau diperkosa oleh Yi, yaitu supir dari Mr. Ko yang sudah lama sangat menyukai istri Mr. Ko tersebut. Tapi istri Mr. Ko melawan dan akhirnya istri Mr. Ko mati terjun dari rumahnya. Dan supir Mr. Ko membakar kaset perekam yang terjadi antara mereka berdua. Supir Mr. Ko menemui lawan dari Mr. Ko saat bermain judi untuk bekerja sama untuk membunuh Mr. Ko. Dan Mr. Ko yang berada saat ini di hotel bersama Knef dan teman-teman Knef. Tetapi pertama lawan dari Mr. Ko tidak mau. Dan mereka pun mulai menyerang Mr. Ko. Tahu-tahu yang datang ke sana adalah Dragon. Dragon membantu Mr. Ko untuk kabur dari serangan musuh. Mereka pun mulai lari dari hotel tersebut. Dragon pun mulai membunuh satu persatu dari anak buah dari lawan Mr. Ko tersebut. Mr. Ko pun lari dengan Knef dan Dragon dengan pacar dari Knef, yaitu Yin. Mereka pun bersembunyi. Knef melakukan adegan yang sangat fantastik. Dia membunuh semua lawannya dan sambil menyelamatkan bayi yang hampir terjatuh. Adegan pun berganti ke Knef dan Mr. Ko yang dikejar oleh para preman yang membawa pistol tersebut. Mereka pun baku hantam. Knef pun membunuh orang tersebut dan Mr. Ko pun melarikan diri. Sehingga Mr. Ko pun tidak bisa ditemui oleh Knef. Knef kebingungan dan Mr. Ko pun bertemu dengan Yi, yaitu sopirnya. Tetapi Mr. Ko tidak mengenali Yi. Dan Yi ingin membunuh Mr. Ko, tapi Knef langsung menyelamatkan Mr. Ko dan berkelahi dengan Yi. Dan Mr. Ko pun pergi. Selanjutnya Yi berkelahi dengan Knef. Di sini Mr. Ko diselamatkan oleh Mr. Dragon. Mr. Dragon membunuh semua lawannya dengan cekatan, menembakkan lawan yang ada di belakangnya dan lawan yang ingin mengejarnya. Tapi pelurunya habis. Mr. Dragon pun ditembak oleh lawannya. Di sini Mr. Ko sangat kesulitan dan teringat pada masa lalunya, yaitu sebagai dewa judi yang sangat hebat. Dan Mr. Ko pun mengambil pistolnya dan membunuh semua lawannya. Dan akhirnya Mr. Ko pun bisa mengalahkan semua lawannya. Dan tanpa sengaja Mr. Ko menembak salah satu pipa air dan menyembur kepada dirinya. Dan Mr. Ko kembali ke ingatan lamanya yang menjadi cupu dan sangat penakut. Mr. Ko pun takut karena dia sudah berlumuran darah. Dia pun lari keluar dan terjatuh. Selanjutnya, dia pun terus berlari dan ditabrak oleh salah seorang. Dan kepalanya terbentur. Dan tergeletak di jalan. Adegan pun berganti dengan Yi dan Mr. Ko yang berada di rumah sakit. Mr. Ko pun menanyakan tentang istrinya. Dan Yi menyebutkan kepada Mr. Ko bahwa istrinya sudah meninggal dunia atas kecelakaan yang terjadi di rumahnya. Namun tiba-tiba di sini
Knef masuk ke ruangan Mr. Ko, dan Mr. Ko pun tidak mengenali Knef. Mereka pun berbincang-bincang. Akhirnya Knef diusir keluar, dan Mr. Ko pun sampai di rumahnya. Selanjutnya Mr. Wong pun menelpon Mr. Ko untuk menyelesaikan janji Mr. Ko yang akan melawan Mr. Chun. Dan Yi menemui lawan dari Mr. Ko untuk bekerja sama mengalahkan Mr. Ko. Tapi lawannya tidak mau. Tahu-menahu disitulah Mr. Chun pun datang dan menyetujui permintaan dari Yi. Dan mereka pun mulai mengamati cara bermain dari Mr. Ko. Mulai dari melihat komputer yang isinya bermain Mr. Ko. Dan juga salah satu kacamata yang sangat hebat yang bisa tembus pandang terhadap kartu yang akan dimainkan dalam perjudian tersebut. Dan perjudian pun dimulai, yang dilakukan di dalam sebuah kapal. Yi pun mulai mengecek kartu yang digunakan. Kartu yang digunakan sudah ada penandanya, tetapi Yi berkhianat kepada Mr. Ko. Mr. Ko pun mulai bermain dengan santai, dan begitu juga dengan Mr. Chun. Mereka pun bermain dengan sedikit demi sedikit, dan selanjutnya mulai memanas. Sehingga Mr. Ko pun tersenyum dengan halusnya. Sang marka pun membagikan kartu selanjutnya, dan mereka pun mulai main dengan panas. Mr. Ko pun di sini kalah oleh Mr. Chun, dan Mr. Ko pun hanya menyisakan sedikit uangnya saja, yaitu hanya 1 koper saja. Mr. Ko pun tertawa santai, dan Mr. Ko pun akan melanjutkan permainannya. Dan marka pun membagikan kartu yang ada di atas meja. Saat Mr. Chun menghidupkan rokoknya, ternyata Mr. Ko sudah menyembunyikan kartunya, sehingga Mr. Chun tidak bisa melihat kartu Mr. Ko. Dan Mr. Ko pun menggunakan uangnya sendiri yang berada di bank Swiss untuk melakukan perjudian ini, sehingga dia menghabiskan semua uangnya untuk taruhan judi. Dan Mr. Chun pun melihatkan kartu queen-nya dengan 4, dan Mr. Ko membuka kartu asnya, dan Mr. Ko pun mengeluarkan lensa dari matanya yang juga bisa melihat apa yang ada di kartu tersebut, dan melihatkan cincin gioknya, dan membilang bahwa dia telah menipu Mr. Chun. Dan Mr. Chun pun sangat marah kepada Mr. Ko dan membunuh Yi. Selanjutnya Yi berusaha untuk menembak Mr. Ko, tetapi pistol yang dipegang Yi tidak ada pelurunya. Dan Mr. Dragon pun datang untuk menyelamatkan Mr. Ko, tetapi di sini Mr. Chun tertawa karena dia mengira dia berada di laut lepas dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Tetapi semua strategi sudah matang dibicarakan oleh Mr. Ko dan Mr. Dragon. Saat Mr. Ko menyuruh mereka untuk menengok ke jendela, ternyata mereka sudah dikelilingi oleh kapal para tentara dari Amerika, dan Mr. Ko pun menang. Mr. Ko pun tertawa dengan Mr. Dragon. Selanjutnya di sini Knef memanggil Mr. Ko, tetapi Mr. Ko tidak mengabaikan Knef, dan Mr. Ko pun pergi. Knef pun langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya Knef mencoba untuk bermain kartu, tetapi dia sangat kesal kepada Mr. Ko dan ingin menyobek fotonya. Tetapi Mr. Ko pun datang dengan ibu Knef yang sudah dibelikan kalungnya sangat besar, dan mereka pun kembali tertawa bersama, dan Mr. Ko akan membawa Knef ke Las Vegas. Tetapi Knef sangat marah kepada Mr. Ko karena Mr. Ko sudah sering menipunya. Tetapi Mr. Ko meyakinkan Knef jika dia ikut dengan Mr. Ko, maka Mr. Ko akan mengajarkannya bermain kartu, sehingga Knef pun tertawa dan dia akan pergi bersama Mr. Ko.
dan film pun selesai. Baiklah, terima kasih kepada para teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.